Hai, Mufid di sini. Sesi kali ini saya akan mencoba lagi membahas tentang Microsoft 365, terutama di menu Teams. Kenapa? Karena ini sebagai persiapan untuk TOT PJJ alternatif Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya sudah membahas itu sebetulnya 10 part. Berarti ini part ke-11. 4 video ke depan saya coba bahas ulang lagi tentang persiapan TOT alternatif untuk PJJ di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Tapi di luar yang Jawa Tengah boleh aja kalau tetap menyimak. Jika suka nantinya jempol ke atas ya, jika nggak suka jempol ke bawah boleh. Yang udah subscribe terima kasih, yang belum subscribe saya tunggu, yang nggak subscribe kayaknya kebangetan banget deh. Kita mulai sesi kali ini. Ini adalah video tutorial ke 185. Jadi bagi yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan ya. Saya cobakan satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Yuk kita mulai ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita. Bisa jadi luar biasa untuk sesama, itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, kita akan mulai dari poin utama pelatihan PJJ alternatif untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun ini. Yang pertama, poin utama pelatihannya itu ada yang pertama, membuat kelas. Membuat kelas, pembelajaran asinkron dan pembelajaran sinkron. Ini pakai Teams. Yang kedua, mengelola assignment. Mengelola assignment atau penugasan. Yang ketiga, membuat form ataupun quiz. Yang keempat, membuat video pembelajaran sederhana. 4 poin ini sebetulnya sudah pernah saya bahas semuanya. Ini lihat, cek ya. Ini yang awal. Dari mulai aktivasi, ubah password dan sebagainya, sign in sign out lagi, unduh aplikasi di PC ataupun HP, gabung ke grup yang disediakan, sudah saya sediakan di part 1. Part 2 simulasi membuat Teams atau membuat kelas, ini sudah saya demokan di part ke-1. Part ke-3 pembelajaran asinkron di Teams. Part ke-4 pembelajaran sinkronus di Teams, setting webinar, link webinar, ganti layar virtual, sudah saya bahas nih di part keempat. Part kelima sedikit melenceng sih, tapi nggak apa-apa, sudah saya bahas tentang bagaimana mendapatkan sertifikat dan redeem kode. Sampai dengan part ke-6 membuat announcement atau pengumuman, ini sudah saya bahas. Part ke-7 tentang menerjemahkan bahasa, part ke-8 tentang bagaimana live di Teams, ini sudah masuk ke teknis banget. Sampai dengan part ke-9 manajemen akun yang terlalu banyak, ini udah agak advance ya. Sampai dengan yang ke-10 ganti background di Teams, ini advance banget. Tapi saya akan coba ulas satu persatu ya. Jadi kalau yang bingung bagaimana caranya, ini kan saya sudah bahas ada 10 part nih, part 1 sampai part ke-10. Terus cara nyarinya gimana kalau linknya nggak tahu cara nyarinya, tinggal masuk ke YouTube aja. Setelah itu di bagian YouTube nama saya nih Mufid Mas Rohan. Setelah itu cari yang namanya playlist nih, playlist ya, ingat playlist. Setelah masuk ke playlist cari aja yang playlistnya tentang TOT nih, TOT Microsoft. TOT Microsoft tinggal ini view full playlist, view full playlist. Nah di sini nih, di sini nih udah saya bahas sampai dengan nih ada 10, 1 2 3 4 5 6 sampai ke bawah-bawah, ini udah saya bahas semuanya ya, dari part 1 sampai ke part 10. Sekarang saya akan kembali membahas tentang yang poin utama tadi, yaitu praktek untuk membuat kelas sinkronus dan asinkronus. Oke ya. Baik, kita mulai tema yang pertama. Tema yang pertama saya mulai agak awal ya, biar enggak
terlalu bingung. Yang pertama masuk ke office.com. Setelah masuk ke office.com, setelah itu sign in. Akun sudah diberikan oleh panitia ya. Setelah sign in, nanti Bapak dan Ibu akan melakukan ini, isikan passwordnya. Setelah itu Bapak dan Ibu oleh Office sebetulnya sudah diberikan oleh facility banyak sekali, dari mulai Outlook, OneDrive dan sebagainya. Yang kita pakai sebetulnya ini nantinya Teams. Ini ketemunya ini Teams. Nah, terus Teams ini Bapak dan Ibu akan jauh lebih efektif kalau mengunduh lewat Teams-nya versi desktop. Versi desktop, bukan versi browser. Ini versi web. Setelah itu minta untuk download. Nanti ada perintahnya ya, cek aja di video tutorial yang pertama. Akan masuk ke ini Teams-nya. Nah, masuk ke Teams nih. Setelah masuk ke Teams, nanti isinya kosong seperti ini. Ini kalau contoh saya ini banyak banget, harusnya kosong ya. Setelah kosong, Bapak dan Ibu join or create team. Nah, join or create team yang pertama berarti pasti yang diminta adalah create, karena perintahnya tadi harus create ya. Yang selanjutnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 macam. Yang pertama ada class, terus PLC, staff, dan others. Kalau kelas itu berarti untuk yang kita pakai untuk pembelajaran dengan anak-anak. Terus PLC ini biasanya untuk pelatihan, untuk educator working group, biasanya untuk pelatihan. Terus staff berarti tentang manajemen di sebuah sekolah, administrasi sekolah, TU dan sebagainya. Setelah itu others saya belum pernah pakai. Saya pakai yang kelas. Setelah itu namai Teams-nya atau kelasnya. Kelasnya nanti tinggal kesepakatan dengan panitia ya, saya belum tahu nanti kelasnya namanya apa. Kalau misalkan nih saya namai kelas IHT, jangan kelas IHT, kelas PJJ Jateng alternatif Jateng, kelas misalkan kelas 1A misal. Saya misal aja ya. Description-nya ini boleh diisi boleh tidak. Kalau saya biasanya saya isikan ini adalah kelas PJJ 1A misalkan seperti itu. Setelah itu next. Next, ini berarti kita sedang membuat kelas. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengundang siswa ataupun guru lain. Di sini student, di sini teachers. Misalkan saya mengundang siswa, tinggal nama siswa aja diisikan. Misalkan namanya siapa ya? Misalkan namanya contoh aja ya. Nah, jangan ini deh. Misalkan ini ada satu nama ini. Tinggal ditambahkan saja. Untuk teacher berarti nanti posisinya sebagai sama-sama guru. Misalkan ini saya add. Nah, ini berarti ada siswa. Setelah itu sudah tinggal di close. Kelas kita sudah berhasil kita buat. Sesederhana itu membuat kelas. Oke, gampang ya. Nah, bagaimana caranya? Yang cara pertama kan tadi kita itu di titik 3 ini manage team. Di titik di manage team ini kita bisa mengundang siswa dengan cara add member. Guru bisa mengundang siswa dengan cara ketikkan nama satu-satu. Kalau misalkan siswanya banyak kan jadi sulit. Nah, caranya berarti ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah di titik 3 sini ada yang namanya get link to team. Ini saya klik get link to team, ini saya copy. Ini saya copy misalkan masukkan ke grup WhatsApp. Misalkan ini tinggal saya paste ini berarti saya namai kelas PJJ Jateng misal ya, ini misal saja 1A. Ini saya paste, ini adalah linknya. Ini adalah link, inilah yang kita kopikan misalkan ke grup WhatsApp anak-anak, misal pakainya ini link. Cara ketiga, cara pertama adalah diundang satu-satu, cara kedua pakai link, ada cara ketiga lagi nih. Cara ketiga adalah dengan cara kita memberikan kode, yaitu tempatnya di bagian sini nih, setting, setelah itu tim kode generate. Nah, ini kode inilah generate, kode inilah yang nantinya akan kita berikan ke anak-anak atau ke siswa atau ke peserta lain.
Sebentar, ini saya klik generate, maka akan muncul, sebentar ya, akan muncul kode kelasnya. Share this kode ini. Oh, code, sorry. Oke, saya terkendala jaringan. Oke, inilah yang kita copy. Saya copy, saya taruh di notepad. Berarti ada 3 cara kode kelas. Cara pertama adalah diundang guru. Oke, cara pertama adalah diundang oleh guru pakai link, berarti cara kedua pakai link, siswa join sendiri. Ini cara kedua pakai link, cara ketiga pakai kode kelas. Oke, nah sip. Oke, cara pertama berarti diundang oleh guru. Tadi guru input satu-satu. Cara kedua, linknya disebar ke grup WhatsApp misal atau grup kelas. Cara ketiga, kode kelasnya yang diberikan ke grup tadi. Ada 3 cara ya, manajemen membuat kelas dan mengundang anak-anaknya masuk ke kelas tadi. Sudah ya. Subtema kedua adalah kita membuat pembelajaran asinkronus. Membuat pembelajaran asinkronus sebetulnya, jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Sudah pernah saya bahas di part ketiga, video ke 145, part ketiga pembelajaran asinkronus di Teams. Itu sudah saya bahas komplit nih di part ketiga 145. Ini sudah saya bahas di sini sebetulnya. Sebentar, kita cek ya. Nih asinkronus, sebentar. Asinkronus itu sudah saya bahas, bahkan untuk yang sinkronusnya pun sudah saya bahas di part keempat. Pembelajaran sinkronusnya sudah. Jadi sinkronus dan asinkronus mungkin nanti saya skip agak cepet-cepet ya. Ini sudah saya bahas nih di sini sebetulnya nih. Bahkan kalau Bapak Ibu bingung, ini adalah seri ketiga. Nih, seri ketiganya adalah bagaimana cara kita membuat pembelajaran asinkron. Jadi tuh, asinkron udah saya bahas, sinkronus juga sudah saya bahas. Kalau bingung, pokoknya di setiap bawah video saya, di sini ada video, scroll ke bawah, ini namanya description box. Di sini ada warna biru-biru, di sini ada keterangan-keterangan, silahkan diklik aja ya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Tapi saya simulasikan sedikit tentang asinkronus, perlu apa nggak ya? Nggak usah ya, di ini aja ya. Jadi biar video ini nggak terlalu panjang. Untuk sinkronus dan asinkronus, sudah saya bahas di part ketiga dan part keempat. Untuk video yang lalu saya bahas ini tanggal 2 Juni 2020 dengan Agustus ini ya, sudah berselang sekitar 2 bulanan. Ini tinggal dicek saja untuk sinkronus dan asinkronusnya ya. Jadi tema ke-1 tentang ini tadi, tentang poin utama pelatihan. Yang pertama adalah membuat kelas, pembelajaran asinkron dan sinkronus sudah saya bahas ya. Jangan bingung, pokoknya kawan-kawan tetap semangat, tetap nantinya siap untuk berbagi. Silahkan nanti untuk instruktur ataupun nanti calon peserta, silahkan tetap semangat, tetap berbagi. Saya cobakanlah nanti membantu kawan-kawan semua sebisa saya, gitu ya. Untuk tema 1, poin utama pelatihan PJJ alternatif Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, saya cukupkan membuat kelas pembelajaran asinkron dan sinkron. Sudah saya cukupkan ya. Cek link di description box di bawah video ini, ingat ya. Kalau suka jempol ke atas, kalau nggak suka boleh kok jempol ke bawah. Kalau yang udah berhasil tulis di kolom komentar, kalau yang belum berhasil pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Saya cukupkan untuk sesi pertama ini. Saya lanjut di sesi kedua ya. Ada kurangnya mohon dimaafkan, ada lebihnya semoga bisa dimanfaatkan. Saya cukupkan. Salam.
Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.